kabarnya hari ini? Baik. Apa kabarnya hari ini? Kalian jawab, benar, sehat, cerdas, ceria. Kita ulangi ya. Apa kabarnya hari ini? Sehat, cerdas, ceria. Ya, sudah bagus sekali. Nah, sebelum kegiatan ini kita mulai, mari kita berdoa untuk sayang kita masing-masing. Mungkin ada yang mau berdoa, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pada kegiatan perkenalan dulu, karena kalau kita tidak kenal maka kita tidak akan sayang. Paling kita saling mengenal. Mulai dari Pak sendiri, namanya Pak Binatul, bisa dipanggil Pak Wi. Kemudian silakan. Perkenalkan, nama saya Niki Iriandi, bisa dipanggil Evi, dan di sebelah kanan saya perkenalkan, nama saya Maria Rastu, bisa dipanggil Regina, dan di sebelah kanan saya perkenalkan, nama saya Niki Sindiasayanti, bisa dipanggil saya, dan di sebelah kanan saya perkenalkan, nama saya Nika Budi Perlani, bisa dipanggil Budi, dan di sebelah kanan saya Perkenalkan, nama saya Niko Maulan Aditya, bisa dipanggil Bulan, dan di sebelah kanan saya. perkenalkan, nama saya Nika Martawati, bisa dipanggil Tikawati, dan di sebelah kanan saya perkenalkan, nama saya Nika Disini Lestari, bisa dipanggil Lutfi, dan di sebelah kanan saya perkenalkan, nama saya Putri Antari, bisa dipanggil Beni. Di sebelah kanannya habis ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali. Mungkin anak-anak sudah tahu kenapa Pak panggil ke sini. Oh. Ya, anak-anak Pak sengaja panggil ke sini dalam rangka bimbingan kelompok. Sudah pernah mendengar apa yang tentang bimbingan kelompok? Sudah baru sekarang tapi ya. Baik. Mungkin ada yang tahu apa yang dimaksud dengan bimbingan kelompok? Silakan. Interaksi dalam kelompok. Ya, interaksi dalam kelompok, betul. Mungkin yang namanya lagi, ya silakan. Dinamika kelompok. Dinamika kelompok. Yang lainnya ada yang menambahkan, ya Regina. Diskusi bersama. Diskusi bersama. Oke, ada lagi yang menambahkan? Ya. Jadi bimbingan kelompok itu tidak lain adalah satu kegiatan yang dilakukan secara berkelompok, biasanya anggotanya 5-10 orang, dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Di sana berdiskusi, mengeluarkan pendapat, ide-ide, gagasan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pimpinan kelompok atau Pak sendiri akan memberikan informasi-informasi secara umum yang bermanfaat untuk atau dalam rangka membantu kesulitan peserta didik agar mereka mampu mengembangkan diri secara optimal. Itu pengertian daripada bimbingan ke kelompok. Nah, bisa dipahami kira-kira? Bisa. Nah, sekarang bimbingan kelompok itu ada asas-asas yang perlu kita perhatikan. Ada yang tahu tentang asas-asasnya? Nah, tapi sebentar dulu ya. Kita jeda dulu sebentar. Kita bermain sebentar ya. Silahkan berdiri. Nah, permainan kita kali ini kita cuma menyanyi ya. Bimbingan kelompok kita singkat dengan BK. Nyanyiannya seperti ini anak-anak. Kalau kau suka BK tepuk tangan. Kalau kau suka BK injak bumi. Kalau kau suka BK mari kita terbuka. Kalau kau suka BK sukarela. Cuma segitu ya. Nah, kira-kira bisa? Bisa. Kita mulai 1, 2, mulai. Kalau kau suka BK tepuk tangan. Kalau kau suka BK injak bumi. Kalau kau suka BK mari kita terbuka. Kalau kau suka BK sukarela. Ore! Ya, silakan duduk. Ya, setelah kita jeda menyanyi bersama, kita kembali kepada asas-asas daripada bimbingan kelompok itu sendiri. Ada yang tahu asasnya? Dari mana ya? Yang sejajar dengan Pak ya?
Silakan. keterbukaan. Asas keterbukaan. Tadi kan sudah dinyanyian asas keterbukaan. Bagus. Ya, silakan. Asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan. Lagi. Asas kekinian. Asas kekinian. Bagus. Terus ada lagi yang menambahkan? Oh ya, silakan. Asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan. Ada lagi? Sudah cukup? Ya, bagus. Asas-asas ini harus kita perhatikan bersama dalam rangka bimbingan kelompok. Yang pertama tadi asas kesukarelaan. Jadi Pak harapkan anak-anak sukarela dalam hal menyampaikan pendapat-pendapat, membantu kesulitan-kesulitan yang dialami oleh teman anak-anak. Nah kemudian yang kedua asas kerahasiaan. Ada yang tahu asas kerahasiaan itu apa? Ada? Rahasia dalam artian anak-anak harus bisa menjaga daripada apa yang nanti disampaikan oleh teman-teman kalian yang sifatnya sangat pribadi. Jangan sampai bocor ke mana-mana. Seperti keran air yang bocor, amber kemana-mana. Jangan sampai seperti itu. Dan asas-asas yang lainnya. Nah kemudian sekarang kita lanjut kepada bimbingan kelompok yang akan kita laksanakan pada hari ini. Nah, adapun tema yang akan kita bahas adalah bagaimana cara mengendalikan emosi. Anak-anak pernah emosi enggak? Semua orang pernah merasakan atau mengalami emosi itu sendiri. Mungkin ada yang tahu pengertian dari emosi apa? Marah. Marah. Ada lagi? Menangis. Menangis. Ada lagi? Ya, silakan. Gembira. Gembira. Ya, ini dah ini. Ya. Biasa. Sedih. Sedih. Lagi ya, silakan. Takut. Takut, ya. Ada lagi yang mau nambahkan? Ya. Oh, silakan. Ya. Tertawa. Oh, tertawa. Nah, semua yang anak-anak sampaikan itu sudah bagus sekali. Di mana pengertian emosi itu adalah semuanya adalah luapan perasaan. Ya, luapan perasaan dari seseorang karena ada atau respon seseorang karena ada stimulus atau rangsangan dari luar. Bisa menangis, bisa gembira, bisa marah, bisa sedih, dan lain sebagainya. Itu adalah pengertian daripada emosi. Nah, emosi-emosi ini bukan tidak ada faedahnya, ada, tetapi yang jelas kita harus pandai-pandai mengendalikan emosi itu sendiri supaya kita dan orang lain tidak dirugikan oleh keadaan emosi kita. Nah, itu tentang pengertian emosi. Nah, kemudian sekarang jenis-jenis emosi apa saja yang ada? Ya, jenisnya apa saja? Jenis emosi? Nah, silakan. Emosi yang berkaitan dengan perasaan. Ya, emosi yang berkaitan dengan perasaan. Bagus. Ada lagi? Pakai kacamata dah. Nah. Emosi yang berkaitan dengan fisiologis. Emosi yang berkaitan dengan fisiologi. Silakan. Bagus. Ya, silakan. Emosi yang berkaitan dengan psikologis. Psikologis. Jadi ada 3 emosi yang ada. Perasaan. Contohnya apa? Dingin, sejuk, panas. Ya. Jadi emosi yang berkaitan dengan perasaan itu kaitannya dengan diri kita dan alam sekitar. Kalau yang kedua tadi apa tadi? Fisiologis. Contohnya apa? Sakit, demam, sakit kepala, meriang dan lain sebagainya. Nah, emosi ini berkaitan dengan kesehatan tubuh seseorang. Dan yang ketiga adalah emosi yang berkaitan dengan psikologis atau kejiwaan. Contohnya? Rindu. Angkat tangannya dong. Oke, silakan. Rindu. Emosi rindu ini paling sering dialami oleh anak-anak remaja. Ya. Lagi yang lainnya. Ya, kok ragu-ragu? Sayang. Oh, sayang.
Kalau emosi sayang tuh biasanya simbolnya gimana sih? Hah? Atau emosi cinta gitu misalnya. Kasih tepuk tangan dulu ya. Yang lainnya emosi apa lagi? Ya. Ada lagi? Ya, silakan. Cemburu. Nah, cemburu. Kalau pacarnya dipinjam sama disuruh ngantar apa namanya ke negara, misalnya ke kota begitu, dia cemburu, nanti diambil pacar saya gitu. Yang lainnya ada lagi? Benci. Benci. Kalau benci karena apa? Biasanya. Dikecewakan. Ya, dikecewakan. Ada lagi yang mau namakan? Enggak. Nah itu tentang jenis-jenis emosi yang ada. Nah sekarang macam-macam emosi. Ada yang baik? Ya silakan. Emosi marah. Emosi marah. Banting bantal, marah. Karena apa? Karena mungkin tidak ada lauk di rumah, marah, tidak dibanting. Ya. Yang lainnya? Ya, silakan. Emosi iri. Emosi iri. Kenapa kok bisa iri ya? Karena merasa diri kurang. Karena merasa diriku Kurang. Nah, emosi iri ini juga penting anak-anak. Yang penting kita bisa mengendalikan emosi itu. Karena dengan iri kita salurkan ke positif, orang lain bisa, misalnya pintar, kita berusaha belajar. Kan bagus tuh? Tetapi kalau dipergunakan ke hal-hal yang negatif, merugikan kita sendiri, kita stres sendiri, dan juga orang lain mungkin akan rugi. Yang lainnya, apa lagi? Ya silakan. Emosi sedih. Emosi sedih. Pernah bersedih? Pernah. Biasanya karena apa bersedih? Ya? Karena ditinggal dimarahin. Iya, karena mungkin ditinggal oleh orang-orang yang kita sayangi, bukan pacar aja lah. Mungkin ibunya, adiknya yang disayang, tiba-tiba ada apa namanya WA segera pulang, nenek meninggal gitu kan sedih. Nah, mungkin yang lainnya ada. Emosi takut. Emosi takut. Biasanya kalau takut kemana bersembunyi? Di bawah kolong meja. Nah, di bawah kolong meja. Misalnya gini, ya, sampai di rumah minum air pakai gelas, taruh gelas agak ke pinggir jatuh, takut sama ibunya, sembunyi terus. Nah, ada lagi? Emosi cinta. Emosi cinta katanya. Pernah jatuh cinta? Ragu-ragu jawabnya. Yang ragu-ragu pasti sudah punya pacar barangkali. Udah, ada lagi yang mau menambahkan? Nah, pas ya. Nah itu, jadi saya ulangi sekali lagi bahwa emosi-emosi ini harus ada pada setiap orang. Tetapi harus kita kendalikan supaya kita tidak merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Nah sekarang yang paling kita tunggu-tunggu bagaimana cara mengendalikan emosi itu, ya? Iya. Karena emosi perlu kita kendalikan. Nah kira-kira sekarang siapa yang tahu bagaimana mengendalikan emosi itu? Ya paling ujung paling dekat dengan Pak, ya silakan. Melakukan kilas balik. Melakukan kilas balik. Kira-kira maksudnya apa? Ya, kilas balik ini kita lakukan misalnya kita sedang bentrok dengan teman kita. Kita untuk meredakan emosi-emosi kemarahan kita bisa berpikir, oh dari kecil dia teman kecil saya, waktu kecil dia pernah menolong saya waktu kecebur ke kali gitu misalnya, dia pernah membantu saya waktu sekolah masih kecil kelas 1 SD, saya lupa uang bekal dikasih sama dia, sehingga akan meredakan emosi-emosi atau kemarahan-kemarahan kita. Gitu, kan? Nah, terus yang lainnya? Berusaha memaafkan kesalahan orang lain. Ya, berusaha memaafkan kesalahan orang lain. Tidak seorang pun di dunia ini tidak pernah bersalah. Maka kewajiban kita adalah bagaimana kita mampu memaafkan orang lain. Yang lainnya coba.
Ya. Berpikir tentang akibat negatif yang mungkin terjadi. Ya, berpikir tentang akibat negatif yang mungkin akan terjadi dari emosi-emosi kita. Ada sapi lewat makan tanaman kita, ya. Kemudian kita emosi, kita lempar pakai pisau, tahu-tahu kena perutnya. Kita jadi berurusan dengan polisi kan? Ya, maka itu kita harus berpikir akibat-akibat negatif yang akan ditimbulkan karena emosi kita. Mungkin yang lainnya. Oke, silakan. Setiap tindakan harus didasari akal sehat. Ya, setiap tindakan harus didasari akal sehat. Kalau kita marah misalnya, untuk melampiaskan kemarahan kita banting dibanting. Ya, jangan piring dibanting habis semua nanti. Ada lagi yang lainnya? Ya, silakan lagi. Mendengarkan musik. Biasanya musik yang didengarkan adalah musik klasik supaya menurunkan tensi marah kita. Oke, bagus. Silakan yang lainnya. Oke. Berdoa. Nah, ini sebenarnya yang paling utama anak-anak ya. Kita selaku orang beragama harus meminta pertolongan bantuan dari Tuhan, berdoa. Setiap kita mengalami masalah musibah yang menyebabkan kita mungkin agak uring-uringan begitu, kita harus berdoa. Ada lagi yang menambahkan? Oke, silakan. Berwisata, jalan-jalan, nah, pantai misalnya, sampai di pantai berteriak di pantai, kenapa kamu tinggalkan aku? Nah, silakan ya. Yang penting bukan kita memukul secara. Mungkin ada lagi yang, nah, sudah ya, sudah dipahami nggak? Jadi sebelum kita akhiri kegiatan ini, alangkah baiknya kita simpulkan dulu. Nah, yang pertama adalah pengertian emosi itu adalah gejolak perasaan yang dialami oleh seseorang sebagai respon dari apa yang mereka rasakan dari luar, bisa marah, bisa sedih, gembira, dan sebagainya. Nah, kemudian emosi-emosi ini baru perlu kita kendalikan. Caranya tadi sudah. Yang pertama yang paling utama itu adalah bagaimana kita berdoa kepada Yang Kuasa, kemudian berusaha memaafkan, kemudian apa lagi? Nah, apa? Melakukan kilas balik, bagus. Lagi? Ya, setiap tindakan harus didasari oleh akal sehat. Kemudian yang lainnya mendengarkan musik klasik dan lain sebagainya. Ya, apa lagi? Berdoa, tadi sudah. Apa lagi? Ya, berpikir tentang akibat negatif dari apa yang kita lakukan. Nah, itu kira-kira yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini dalam rangka bimbingan ke kelompok. Namun sebelum kita akhiri, mungkin ada yang lagi yang ingin menambahkan, ada yang bertanya mungkin? Tidak? Kalau tidak, kalau tadi kita sudah memulai dengan berdoa, sekarang mari kita akhiri dengan berdoa. Oke, silakan pimpin anak-anak. Nah, silakan Regina. Untuk mengakhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Nah, silakan berdiri. Kita nyanyi bareng-bareng dulu ya. Nyanyian kita Gelang Sepatu Gelang, oke? Karena kita akan pulang. Oke. 1, 2, mulai. Gelang sepatu gelang.